Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikade Sari Ratna Kumala dengan NIM 121190093 dari kelas TIA, Program Studi Teknik Industri. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait materi atau rangkuman saya yang saya rangkum sendiri setelah menonton video pada mata kuliah Stadium Mineral. Sebelumnya izin share screen. Saya harap kalian bisa fokus mendengarkannya dan saya minta maaf saya masih kurang fit sehingga dalam penyampaiannya saya masih kurang semangat. Baik, kita mulai. Sebenarnya pada modul kelima ini membahas tentang communicating your research. Jadi komunikasi pada penelitian Anda. Jadi pada video ini diberikan banyak video. Mohon maaf, pada modul ini disajikan banyak video yang mana materinya itu hampir sama. Kemudian di setiap video juga ada beberapa yang diberikan kuis atau pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa memastikan, bisa diketahui gitu, apabila pertanyaan tersebut dapat dijawab berarti kita menyaksikan video dan menyimak video dengan baik. Dan saya sangat suka dengan metode tersebut. Langsung saja saya jelaskan. Communicating research itu adalah bagaimana cara kalian mengomunikasikan hasil penelitian kalian dengan cara seperti yang begini. Yang pertama itu pada video ini yang dibahas adalah empati. Saya yakin kata empati itu sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Jadi apa sih empati itu? Menurut Clark pada tahun 1980, empati itu adalah kapasitas unik manusia untuk merasakan pengalaman dari orang lain, kebutuhan yang dialami orang lain, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati, atau kelaparan orang lain seolah-olah mereka miliknya sendiri. Maksudnya di sini itu adalah kita bisa berempati terhadap orang itu, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu sendiri. Itu adalah inti dari pengertian empati yang disampaikan oleh Clark tahun 1980. Selanjutnya, penelitian empatik dalam praktik. Jadi empati itu tidak sekedar rasa, tidak sekedar bagaimana Anda merasakan perasaan orang lain, bagaimana Anda merasakan pengalaman orang lain, tapi bagaimana praktik Anda pada kehidupan. Mengapa hal ini menjadi hal yang penting? Ini menjadi penting karena yang pertama, memberikan kita kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari perspektif orang lain. Bagaimana setiap orang itu dunianya itu berbeda gitu. Maksudnya dia memang dalam satu dunia, tapi apa saja di dalam dunia mereka itu pasti berbeda-beda. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita melihat, merasakan pandangan dunia dari perspektif orang. Yang kedua, terkait dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, motivasi. Maksud poin 2 ini adalah dengan kita berempati melalui praktik kita bisa lebih mengasah skill kita, ya terutama dalam pemikiran kritis untuk mencari solusi misalkan. Kemudian kreativitas kita dan juga imajinasi kita, bagaimana juga kita memberikan motivasi untuk orang lain seperti itu. Kemudian dalam praktiknya diharapkan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya untuk slide selanjutnya itu dampak sosial. Yang pertama dijelaskan empati dalam penelitian. Empati sangat penting dalam penelitian
Empati dapat membantu peneliti lebih memahami perilaku, nilai, dan kebutuhan orang. Melalui mengajukan pertanyaan mungkin yang lebih efektif, seseorang peneliti dapat membangun empati dengan peserta penelitian. Selanjutnya untuk ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan media adalah sebuah panel yang terdiri dari peneliti, jurnalis, dan petugas pers akan berbagai pengalaman mereka terlibat dengan media dan publik. Mereka akan bahas mengapa peneliti harus peduli tentang bagaimana bukti digunakan dan dilaporkan serta berbagai saran dan tips terbaik mereka untuk membantu peneliti bekerja dengan media dan terlibat dengan publik. Jadi pengetahuan. Jadi dampak sosial itu berada pengetahuan yang dimana pengalaman-pengalaman. Selain itu juga membahas tentang kepedulian peneliti seperti apa dan lain-lain sebagainya. Cara menulis ringkasan awam. Pada modul ini dibahas tentang cara menulis ringkasan awam di mana artikel jurnal ditulis dengan mempertimbangkan para peneliti. Jadi pertimbangan dari para peneliti sangat diperlukan sekali. Jadi kontennya tidak selalu mudah diikuti oleh orang di luar akademisi atau bahkan bidang studi itu. Disitulah ringkasan awam atau abstrak. Abstrak, kalian tahu abstrak itu um, rangkuman materi tapi tidak seperti kesimpulan. Jadi abstrak awam seperti yang kadang-kadang disebut memainkan peran yang membantu, mereka juga memiliki keunggulan lain. Ringkasan awam dapat menjadi alat yang hebat untuk membantu Anda mempromosikan pekerjaan Anda. Ringkasan awam atau abstrak ini seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, ini berbeda dengan kesimpulan. Abstrak itu berisi tentang rangkuman dari seluruh materi, sedangkan kesimpulan itu adalah berisi tentang hal-hal yang menjawab dari tujuan Anda melakukan penelitian tersebut. Kemudian memastikan visibilitas. Intinya mengkomunikasikan penelitian dan menciptakan merek dengan dampak sosial sebagai tujuan utama penelitian. Meminta peneliti untuk menciptakan merek bagi diri mereka sendiri atau brand gitu. Mungkin terdengar kontraintuitif, namun untuk menciptakan dampak sosial, peneliti tidak hanya harus menyoroti penelitian mereka, tapi juga diri mereka sendiri. Peneliti harus peduli dengan self branding. Nah, self branding itu bagaimana cara kalian membranding diri kalian sendiri melalui kelebihan, kekurangan, atau mungkin skill-skill kalian dan lain-lain sebagainya yang bisa membranding diri kalian sendiri. Praktik terbaik untuk membangun merek pribadi atau branding tadi sebagai peneliti agar penelitian Anda menonjol. Jadi hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi seperti kelebihan dan juga skill Anda itu bisa membuat penelitian menjadi lebih menonjol. Pengakuan ini tidak hanya layak, tetapi juga membuat penelitian terlihat bermanfaat bagi publik yang lebih luas.
Selanjutnya itu ada media sosial untuk peneliti. Saat ini media sosial dapat diakses dengan mudah semua tempat, apalagi sangat jarang sekali ada orang yang tidak punya gadget ya untuk mengakses media sosial. Jadi diharapkan gadgetnya itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Adanya media sosial peneliti dapat menggunakannya untuk membuat profil pekerjaan, bertukar ide hasil, dan untuk bertemu dengan pemikiran. Juga melalui media sosial itulah communicating research itu dilakukan, komunikasi dari penelitian. Kemudian manfaat menggunakan media sosial sangat banyak, tetapi penting untuk mengetahui cara memanfaatkan kekuatan setiap jenis platform. Di zaman yang serba modern ini, peneliti harus mengikuti perkembangan yang semua serba online. Peneliti dapat memanfaatkan media sosial secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari dalam mencari informasi. Jangan seperti zaman sekarang, biasanya orang media sosial itu cuma scroll TikTok, YouTube, Instagram. Tapi ya gunakan juga untuk hal-hal yang lebih penting gitu, lebih important. Kemudian yang kedua ada mempromosikan penelitian mencapai dampak maksimal. Maksud dari poin ini adalah jumlah makalah yang diterbitkan di seluruh dunia tumbuh dan berkembang pesat. Bagi sebagian besar peneliti, mengikuti literatur merupakan tantangan. Karena mungkin dalam mengikuti literatur tersebut sangat sulit. Bisa saja walaupun kalian menulis sendiri, bisa saja plagiarismenya terdeteksi seperti itu. Penelitian Elsevier menunjukkan bahwa peneliti membutuhkan waktu rata-rata 7 jam per minggu. Jadi tidak mengherankan jika temuan terkadang bisa terlewatkan karena seminggu itu rata-rata 7 jam waktu. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sebagai pendengar sampaikan. Sebenarnya ada banyak sekali video seperti yang saya jelaskan di awal, tapi saya merangkumnya menjadi sempit ini karena memang pada dasarnya communication research ini ya seperti saya sampaikan tadi, saya harap teman-teman nyimak dengan baik. Saya sangat minta maaf apabila dalam penyampaian saya masih ada banyak kesalahan atau mungkin penyampaian saya yang kurang power. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, malam, dan siang dimanapun kalian berada. Semoga kalian dapat termotivasi untuk memiliki keinginan untuk meneliti bidang-bidang yang nantinya akan memberikan dampak positif yang luar biasa ke masyarakat luas. Kemudian saya harap kalian tidak malas untuk membaca, tidak malas untuk mencari literatur, tidak malas untuk mencari orang yang bersangkutan dengan apa yang kalian cari. Jangan, intinya satu, jangan malas untuk bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya. Izin stop share.